Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah. Kali ini adalah tausiah sesi kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke nomor WA kami dari subscriber yang selalu setia menyimak tausiah-tausiah yang tayang setiap hari dari Rahmatul Ummah Channel. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita menjual uang? Alat jual beli itu adalah uang, yang dibeli harus barang. Bagaimana seseorang menjual uang 1 juta dengan dikembalikan 1.200.000? Itu dilarang, namanya adalah riba. Menjual uang dengan uang pula itu diharamkan. Lain lagi, ada pertanyaan selanjutnya, bolehkah menjual barang dengan barang? Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan berarti yang tidak memenuhi syarat. Jual beli barang dengan barang seperti mobil dengan mobil diperbolehkan, dengan catatan diantaranya adalah ada tukar tambah. Yang penting keduanya ridho. Tapi bagaimana halnya kalau masalah jual beli barang dengan barang dari segi makanan yang dinamakan dengan ribawi? Jadi jual beli makanan dengan makanan, jual emas dengan emas diperbolehkankah menurut agama? Maka jawabannya silahkan dikaji kitab I'anatut Thalibin juz ketiga. Apabila si A mempunyai beras tapi tidak punya lauk pauk, si B mempunyai lauk pauk tapi tidak punya beras. Akhirnya si A dan si B ini jual belinya yang satu dengan beras untuk membeli lauk pauk. Diperbolehkan membeli beras dengan lauk pauk ataupun makanan-makanan yang lain dengan 2 syarat. Yang pertama harus hulul, yaitu harus kontan. Yang kedua harus takobud, harus saling terima, jangan ditangguhkan. Jangan begini, orang yang punya beras, saya membeli ikan dari kamu dengan beras. Kata orang yang menerimanya, saya terima tapi lauk pauknya besok. Itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Tukar menukar barang dengan barang, seperti ikan lauk pauk dengan beras, atau beras dengan sayur, itu diperbolehkan dengan catatan kontan dan saling diterima sebelum mereka berpisah. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang belang-belang sholatnya itu bisa masuk surga? Ini pertanyaan sangat menarik. Bisa saja seseorang itu walaupun sholatnya belang-belang masuk surga, tapi terlebih dahulu akan dimasukkan ke neraka. Semakin sering kita meninggalkan sholat tanpa uzur, berarti masuk ke neraka dulu. Dengan catatan kalau masih punya iman dan imannya tidak dijual dengan agama lain, insya Allah walaupun besarnya maksiat tetap akhirnya akan masuk surga. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seseorang walaupun berdosa besar, asal dalam hatinya ada iman seukuran biji sawi. Walaupun imannya kecil tapi tidak keluar dari agama Islam, walaupun dosanya banyak, tetap akhirnya akan dimasukkan ke surganya Allah, walaupun terlebih dahulu memasuki neraka dengan yang sangat lama. Untuk itu,
bagi yang sholatnya bolong-bolong, mohon jangan bolong-bolong lagi. Karena satu kali meninggalkan sholat, itu hukumannya lebih daripada 500 tahun di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Lalu selanjutnya, apakah husnul khotimah? Apabila seseorang saat meninggal dunia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sebaiknya berbaik sangka saja. Siapa tahu orang yang meninggal dunia, walaupun tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah saat melepaskan napas yang terakhir, siapa tahu dalam hatinya selalu menjalankan dan mengucapkan Allah, 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 atau lafaz la ilaha illallah. Karena kita berbaik sangka itu lebih baik daripada kita buruk sangka. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini ala su'il khotimah kal kibritil ahmar. Orang mukmin meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman Islam, itu sangatlah jarang. Seperti jarangnya ditemukan belerang yang berwarna merah. Rata-rata atau mayoritas warna belerang yang ada di gunung itu warnanya kuning. Sangat jarang dan tidak akan pernah ditemukan belerang yang berwarna merah. Begitupun orang mukmin yang soleh, itu sangat jarang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi berbaik sangkalah, walaupun orang mukmin tersebut saat melepaskan nyawa terakhir atau melepaskan napas terakhir tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mungkin dalam hatinya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala memanggil dan kita melepaskan napas yang terakhir ada dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Pertanyaan selanjutnya, apakah hukumnya dosa atau tidak? Sah atau tidak seseorang menjual tanah yang sudah diwakafkan? Kita perinci terlebih dahulu yang dimaksud dengan wakaf. Barang wakaf itu barang yang tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh diwariskan. Apabila ada tanah wakaf yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umum atau diwakafkan kepada seseorang atau perorangan, dijual oleh orang yang menerima wakaf, itu hukumnya dosa, hukumnya zalim. Lalu bagaimana? Orang yang telah mewakafkannya tadi sudah meninggal dunia, apakah berhenti dari sedekah wakafnya karena tanah wakafnya sudah dijual oleh orang yang menerima wakafnya? Tetap orang yang mewakafkan tanah tersebut walaupun sudah mati, pahala ke alam barzahnya, pahala ke alam kuburnya tetap mengalir walaupun tanah wakafnya sudah dijual. Karena yang berdosa ini bukan tidak ada hubungannya dengan orang yang mewakafkan. Itu perbuatan nista, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang dolim ini yang menjual tanah wakaf. Untuk itu, jagalah tanah wakaf jangan sampai dijual. Apabila kita menjual tanah wakaf, berarti jual belinya dianggap tidak sah menurut ilmu fikih. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bolehkah menukar tanah dengan tanah yang lebih baik? Yang mana tanah yang akan ditukar itu statusnya sudah tanah wakaf. Itu diperbolehkan dengan catatan tanah yang sudah diwakafkan ukurannya kecil, tapi penukaran tanah wakaf tersebut lebih luas dan nilainya lebih mahal dari tanah yang akan ditukarkan. Mudah-mudahan tausiah ini besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.